Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk memprediksi pergerakan saham hari ini kita telah terhubung dengan pendiri LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Selamat pagi, Mas Luki. Ya, selamat pagi. Mas Luki, ini kalau kita bicara soal perdagangan saham hari ini, kemarin kita lihat ditutup di zona merah ya. Ini apakah masih akan berdampak hingga perdagangan hari ini? Tren indeks yang kemarin ditutup melemah dan hari ini juga dibuka di angka 4.000, maksud saya 4.542 itu cenderung mengalami pelemahan karena kita ketahui Dow Jones, kemudian Hang Seng pagi ini, kemudian S&P 500, kemudian Nasdaq juga mengalami koreksi. Sebut saja seperti Bursa Amerika telah mengalami koreksi 286 poin tadi malam. Nah, untuk itu indeks harga saham gabungan hari ini masih cenderung melemah untuk menguji level 4.500 hingga 4.485. Prediksi pergerakan IHSG ini karena memang tren pergerakan saham di global yang memang melemah, atau justru memang ada sentimen lain yang mempengaruhi? Pertama, pertimbangan pasar itu sentimen dalam negeri masih menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena kita ketahui Indonesia sendiri jelang penantian data pengumuman GDP atau angka pertumbuhan ekonomi, di mana sebelumnya tren pertumbuhan ekonomi telah mengalami koreksi di 4,97% dan kita ketahui adanya pandemi coronavirus yang berakibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akhirnya dapat menurunkan potensi transaksi ekonomi, kemudian menurunkan potensi perolehan pajak. Nah, untuk itu di dalam pandangan ekonomi makro sebenarnya itu menjadi salah satu sentimen yang dipertimbangkan oleh pelaku pasar apabila nanti data pertumbuhan ekonomi dirilis dan ternyata di bawah perolehan data ekonomi sebelumnya. Untuk itu di dalam negeri masih menjadi pertimbangan utama. Kemudian dari luar negeri yang paling penting adalah kawasan regional Asia seperti Hang Seng, Kospi, Nikkei, Straits Times yang hari ini juga mengalami koreksi, dan pelemahan tersebut akhirnya berdampak terhadap indeks harga saham gabungan. Kalau kita melihat beberapa negara di Asia juga termasuk ya yang sudah mulai melakukan aktivitas perekonomian, ini tidak bisa dinilai sebagai sebuah sentimen positif yang akan mempengaruhi IHSG. Sentimen positif itu sebenarnya tidak dapat diperoleh dalam waktu dekat ini. Karena apa? Karena masih banyak temuan adanya reaktivasi coronavirus. Nah, jadi kekhawatiran pasar itu jangan-jangan kalau ada pelonggaran aktivitas ekonomi dan relaksasi dari PSBB, pembatasan sosial berskala besar atau lockdown menjadi semi lockdown, itu justru nanti kekhawatiran berikutnya adalah bagaimana kalau ternyata dampak daripada relaksasi tersebut ternyata memberikan dampak yang negatif seperti bertambahnya kasus positif temuan dari coronavirus yang akhirnya nanti justru mengakibatkan potensi PSBB jilid kedua. Nah, untuk itu sebenarnya hal tersebut menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Untuk itu sekarang pasar lebih mencari alternatif transaksi yang bersifat likuiditas tinggi atau yang memiliki likuiditas tinggi, yang memiliki underlying atau memiliki sentimen di luar daripada sentimen yang ada dalam negeri sendiri, seperti contohnya energi. Karena kita ketahui harga minyak dunia juga mengalami penguatan, kemudian harga emas juga menguat. Nah, untuk itu sektor-sektor pilihan masih ada di sektor pertambangan karena pertambangan masih memiliki underlying atau masih memiliki sentimen di luar daripada virus corona ini. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan bahwa dalam waktu dekat kita nggak bisa mengharapkan adanya sentimen positif, ini boleh kalau saya simpulkan mungkin dalam beberapa hari ke depan kita masih bisa melihat bahwa IHSG itu akan terkoreksi. Ya, indeks masih cenderung mengalami koreksi karena kita ketahui Dow Jones juga dalam satu hari dan dalam beberapa pekan terakhir sebenarnya di bawah rata-rata pergerakan indeks.
Oke. Nah, untuk itu angka 4.485 itu menjadi bottom line index atau batas terendah. Sementara saat ini indeks yang dibuka di level 4.530 cenderung mengalami koreksi lanjutan ke 4.500 dengan batas terendah 4.485. Baik. Mas Luki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.